Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat dan pemirsa TV Tama SMK Merdeka Cibarang yang dirahmati Allah. Marilah kita ucapkan syukur kehadirat Ilahi Robi yang telah memberikan kita banyak kenikmatan sehingga di pagi hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya meskipun pandemi COVID-19 terus bertambah angka-angka positif maupun angka kematian. Mudah-mudahan masyarakat Indonesia tetap diberi ketabahan, diberi kesehatan, dan segera selesai pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Dialah yang telah membawa zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini. Di tengah situasi yang seperti ini, sedikit saya bahas mengenai virus corona atau COVID-19. Per tadi malam untuk Kabupaten Brebes yang tadinya belum ada angka positif, ya, tadi malam sudah ada 37 warga Brebes yang mengikuti tabligh akbar di Goa Sulawesi, kemudian 20 dinyatakan positif, sehingga menambah daftar positif dan kematian di Indonesia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, bahwa pandemi COVID-19 ini disebarkan melalui banyak media, debu, flu, batuk, bahkan bisa hidup di media besi. Oleh karena itu, kita harus tetap waspada dan jaga kesehatan. Karena penyebaran virus ini tidak memandang kaya miskin, kemudian pria wanita, atau pejabat, ataupun masyarakat biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berbicara mengenai pria dan wanita di dalam Islam, ini ada yang menarik, yaitu sesuai dengan tema saya pada kesempatan kali ini, yaitu wanita dalam perspektif agama Islam. Saya menggunakan istilah perempuan karena antara wanita dengan perempuan itu memiliki makna yang sedikit berbeda. Kalau wanita itu lebih mandiri, kalau perempuan ini lebih baik feminim. Yang pertama akan saya jelaskan bahwa yang namanya perempuan itu pasangan setiap pria di dunia. Hal ini dijelaskan oleh Imam Khomeini bahwa perempuan adalah eksistensi yang mampu mengaturkan pribadi-pribadi yang unggul kepada masyarakat, sehingga masyarakat tersebut menjadi sebuah masyarakat yang kokoh dan masyarakat yang menjunjung norma-norma agama. Selanjutnya, di dalam agama Islam memberikan kepada perempuan beberapa keistimewaan yang kadang kita menganggap bahwa perempuan itu sosok manusia yang lemah. Di dalam Al-Quran pun dijelaskan beberapa keistimewaan dari seorang perempuan. Kemudian di dalam Al-Quran juga memberikan peluang kepada perempuan untuk aktif dalam berbagai bidang. Sumpah setia atau baiat para perempuan kepada Rasulullah SAW adalah bukti peran mereka dalam politik. Para muslimah juga aktif di medan perang untuk mengobati para tentara yang terluka, atau bahkan ikut terjun perang melawan musuh pada perang Uhud. Pemirsa Tama TV yang dirahmati Allah, berbicara mengenai asal-usul perempuan cukup menarik, yaitu antara laki-laki dan perempuan itu di dalam Al-Quran memiliki kesamaan. Tidak ada perbedaan yang menonjol antara laki-laki dan perempuan.
laki-laki seringkali kita cerminkan sebagai makhluk atau manusia yang memiliki bersifat superior, sedangkan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Bahkan di dalam hadis dijelaskan mengenai istilah Adam wa Hawa. Maksudnya Adam itu pasangannya Hawa atau Adam wa Zauj. Dalam Al-Quran berarti bukan suami istri, tetapi makna ini adalah pasangan. Hawa adalah pasangan dari Adam. Dijelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 5 bahwa dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila kami turunkan air atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai pasangan tumbuh-tumbuhan yang indah. Jadi di sini dijelaskan tidak ada antara laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan. Jadi antara Hawa itu adalah pasangan dari Adam. Kemudian dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Al-Muslim berbunyi, saling pesan memesanlah untuk berbuat baik kepada perempuan karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Nah, ini cukup menarik bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk kiri yang bengkok. Dalam budaya Arab ini bermakna konotasi negatif, ya. Tetapi yang dimaksud dari tulang kiri, tulang rusuk yang bengkok adalah supaya keduanya saling bisa melengkapi. Kemudian di sumber lain dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 36 dijelaskan pula, lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Jadi dari penjelasan tadi bahwa asal-usul perempuan itu sama dengan laki-laki, jadi tidak ada perbedaan. Kemudian setelah Islam kemudian mengangkat kemuliaan perempuan, jadi perempuan memiliki beberapa keistimewaan. Saudara yang dirahmati Allah, di antara keistimewaan perempuan yaitu doa wanita itu lebih makbul daripada laki-laki karena sifat penyayang yang lebih kuat daripada laki-laki. Kemudian wanita yang solehah itu lebih baik daripada 1000 laki-laki yang soleh. Yang ketiga, barang siapa yang mengembirakan anak perempuannya, derajatnya seumpama orang yang menangis karena takut Allah. Wanita yang ditinggal bersama anaknya tinggal bersama aku atau Rasulullah di dalam surga. Kemudian dijelaskan pula, barang siapa yang membawa hadiah atau barang makanan dari pasar ke rumah lalu diberikan kepada keluarganya, maka pahalanya seperti melakukan amalan bersedekah. Di sumber lain jelaskan pula daripada Aisyah radhiyallahu anhu, kata, barang siapa yang diuji dengan sesuatu daripada anak-anak perempuannya lalu dia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Kemudian keistimewaan yang lain dari perempuan adalah perempuan yang taat berhikmat kepada suaminya akan tertutuplah pintu-pintu neraka dan terbuka pintu-pintu surga. Masuklah dari mana saja pintu yang ia kehendaki dengan tidak dihisap dan lain-lain. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa di dalam Al-Quran sangat menjelaskan mengenai citra positif seorang perempuan. Jadi kemuliaan perempuan ataupun wanita itu di dalam Al-Quran sangat jelas sekali dari penjelasan tadi.
Oleh karena itu, marilah kita hormati sosok perempuan, karena surga di telapak kaki ibu. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, demikian pembahasan mengenai perempuan dari perspektif Islam. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat, khususnya pada anak-anak ataupun siswa SMK Ma'arif Cibarang maupun saudara-saudara yang menonton TV Tama ini. Sebelum saya akhiri, ada sedikit pantun yang ingin saya bawakan. Anak sekolah pergi berkemah, kaki sakit tersengat lebah, begitulah jadi wanita muslimah, hidup damai penuh berkah. Tetap jaga kesehatan, stay at home, kemudian cuci tangan ya, supaya kita tidak tertular oleh virus corona 19. Saya akhiri, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.